Kemarin itu viral tuh, Kak Novi, karena ada beberapa pernyataan Anda yang dirasa mewakili publik Indonesia yang menonton gitu. Tanggapan Anda bagaimana, Kak Novi? Alhamdulillah banget itu viral. Jadi biar aku berharapnya sih pemain dan wasitnya nonton langsung ya, karena itu benar-benar kejadian di lapangan seperti itu. Hal yang aneh, 90 tambah 6 itu 96. Sejak kapan jadi 99? Ya, tapi ceritanya kemudian dia bisa wawancara Kak Novi itu gimana sih akhirnya? Jadi saat itu kita lagi panas banget, baru banget itu semua supporter tuh lagi pada final kan, udah happy, wah udah akan selesai nih. Terus tiba-tiba gol, kayak golnya tuh mutlak yang nggak bisa diganggu gugat, bener-bener yang pada bengong. Tiba-tiba dia datang dengan mic, nggak ke aku aja sih, ke semua supporter Indonesia. Jadi kayak kesannya tuh lebih kayak agak ngeledek gitu. Aku pertamanya jawab baik-baik, tapi mukanya dia tuh langsung yang kayak ngenyek gitu loh, yang gitu. Yakin gitu kan. Makanya langsung aku bilang, it's not fair. Pakai nanya, why not fair? Come on, pasti dia tahu lah. Oke, Pak Sumarji 90 tambah 6 kok jadinya 99. Nah, Pak Sumarji mendapatkan jawaban itu tidak sih ketika di sana? Bahrain itu... Oke guys, kita lihat ini adalah Mbak Novi ya, bagaimana sosok seorang wanita ini yang sangat berani mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk menyuarakan ketidakpuashati kepada wasit daripada Oman itu untuk mengadili ataupun untuk sebagai pengadil ataupun wasit di lapangan ketika Indonesia bertemu Bahrain kemarin ya. Dan kita tahu ketika itu ramai supporter Indonesia yang hadir di stadion itu sudah cuba untuk meraihkan kemenangan Indonesia 2-1 dengan Bahrain. Tetapi apa yang dilakukan oleh wasit daripada Oman ini 90 tambah 6. Kita tahu masa injury adalah 6 minit ya. Jadi ketika itulah kita lihat wasit tidak juga meniup peluit sehingga 97 dan sampai ke 98 dan sehingga ke 99 baru wasit meniup peluit sehingga kan Bahrain mendapat jaringan gol untuk penyamaan 2-2. Jadi disitulah sosok yang bernama Mbak Novi ini terus menyuarakan ketidakpuashatinya untuk mewakili seluruh rakyat Indonesia yang bahawa apa yang saya ingat yang dikatakan oleh Mbak ini, Bahrain ini adalah negara yang banyak uang tetapi mereka tidak berkelas. Wow, ini benar-benar kalau saya sendiri mendengar sebagai rakyat Bahrain pasti hati saya akan merasa sangat geram, sangat marah dan ada terasa sangat malu karena kita tahu memang mereka itu banyak uang tetapi tidak seharusnya uang itu digunakan untuk membeli wasit ya. Itu yang dikatakan oleh Mbak Novi ya. Memang berani sekali Mbak Novi ini. Okey. Fulus talk. Really, we're so happy, but you know that it's not fair. Today, the match for me is Why not fair? Because the last minute, they're supposed to be finished, right? But when Bahrain make a goal, we cannot check the VAR. But when Indonesia make the goal, we can check. I always check so detail. But why when Bahrain, we don't check? Today, Indonesia better than Bahrain? I think so, yes. You think? Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Wow. So play better, play fair, good. Nah, come on, no drama. The referee protects something, you know. The player playing good, they Who should. give the referee? Who know? Mami Fulush. Fulus talk. But the Bahrain player plays so good. I don't know what happened with the referee. Yeah. What is the problem with Benar. that? Yeah, it's just finished. Really more than 10 minutes. Yeah, it's just only 6 minutes for the extra. Why? You are happy with the 1 point from Bahrain? No, I know we're not happy. What? We need 3. But Bahrain kill you with the goal in the last minute. Yeah, but what you can do? Just Ya, ramai yang mengatakan seharusnya Indonesia memang menang 2-1 di dalam laga tersebut dan apa yang membuat kita bangga dengan kata-kata supporter Indonesia yang berada di Bahrain itu seharusnya kemenangan itu berpihak kepada Indonesia ya, timnas Indonesia ya. Tetapi kita lihat wasit memang benar-benar tidak adil dan mencurangi perlawanan itu sehingga kan minit 99 sehingga kan Bahrain mendapatkan jaringan gol baru ditiup peluit untuk menamatkan perlawanan. Jadi rata-rata kita lihat 100% iaitu supporter yang berada di Stadium Bahrain itu semua mengatakan ketidakpuashati mereka kepada pengadilan ataupun wasit yang bernama Ahmed Al-Kaf itu ya. Jadi apa yang berlaku ini guys sudah
memberi kerugian yang sangat besar untuk timnas Indonesia di bumi Bahrain. Dan apa yang diluahkan oleh Mbak Novi dan teman-temannya itu memang saya bukan 100% lagi, saya bersetuju 200% guys. Memang kita akui seharusnya kemenangan itu berpihak kepada Indonesia. Di mana datangnya lagi 3 minit itu sehingga menambahkan menjadi 99 menit. Apakah di sana, di Bahrain sana, sekolah mereka ataupun kelas mereka, guru-guru mereka mengajar di kelas, di sekolah, 90 tambah 6 itu 99. Apakah begitu? Jadi, kita harapkan ya ada tindakan yang dilakukan oleh AFC ataupun FIFA ya untuk wasit seperti ini ya. Tapi kita tidak boleh berbuat apa kerana AFC pun kita tahu ya ramai orang-orang Bahrain yang menjadi ketua di AFC itu ya. Jadi seharusnya perkara ini terus dibawa ke FIFA saja. Supaya mengadili perlawanan itu. Kalau boleh bisa perlawanan itu diulang semula. Itu bagi saya lah. Kalau boleh diulang semula, kita ulang semula perlawanan itu. Tetapi bukan bermain di Bahrain lagi ya. Kita bermain di tempat lain. Mungkin bermain di Indonesia ataupun bermain di negara lain. Boleh bermain di Malaysia pun boleh. Malaysia sebagai tuan rumah untuk menganjurkan antara Indonesia dan Bahrain untuk perlawanan lagi sekali. Tidak mengapa. Itu tidak menjadi masalah. Seperti kita lihat sebelum ini, Palestin pun menggunakan Malaysia sebagai tuan rumah mereka untuk bermain sepak bola. Malaysia boleh, ataupun Indonesia boleh gunakan begitu. Dan Indonesia Bahrain boleh bermain di stadion Malaysia. Tidak salah. Kita tetangga ya. Kita support. Kita orang Malaysia support untuk timnas Indonesia 100%. Jadi seharusnya diulang semula perlawanan itu ya guys ya. Itu pandangan jujur saya. Okey. 280 juta masyarakat kita tentu sangat kecewa. Ya. Saya setuju dengan judul kita malam ini bahwa kemenangan kita dirampok oleh wasit asal Oman ini. Saya mencoba beberapa kali sepanjang hari ini mencoba untuk menyaksikan ulang tayangan berkali-kali di masa injury time. 9 menit itu. Ya, dari 90 sampai ke menit ke 99. Dan saya tidak melihat bahwa ada alasan signifikan, ada alasan yang prinsip untuk wasit harus melebih-lebihkan waktu. Kalau kita merujuk pada regulasi FIFA, pada aturan FIFA, terutama tentang masalah waktu pertandingan, maka memang peraturan FIFA memberikan keleluasaan kepada wasit untuk menambah masa injury time berdasarkan atas beberapa hal yang prinsip dalam menyita waktu selama pertandingan. Nah, biasanya itu tentang bagaimana pemain membuang-buang waktu. Yang kedua, misalnya ada tindakan medis yang harus dilakukan di lapangan. Yang ketiga ada gangguan dari luar dan lain-lain sebagainya yang sifatnya prinsip. Nah, dari tayangan ulang yang saya saksikan berkali-kali, Tidak ada hal-hal injury prinsip time antara menit 89 hingga menit ke 97, 98, itu tidak ada hal prinsip yang bisa menjadi alasan bagi wasit untuk melebihi waktu dari 96. Karena keputusan dia pertama sebelum 90 menit berakhir di babak kedua itu, dia sudah memberikan signal kepada wasit pembantu di pinggir lapangan dan juga kepada wasit VAR bahwa tambahan waktu yang diberikan adalah 6 menit. Okey guys, kita lihat walaupun wasit ini sebenarnya bukan saja ketika laga Indonesia dengan Bahrain dia melakukan kesilapan yang besar begitu. Ketika Thailand dengan Arab Saudi dulu pun dia sudah melakukan kesilapan yang begitu juga ya, dan memberikan sepakan penalti untuk Arab Saudi ketika Arab Saudi bertemu Thailand ya. Tetapi saya heran kenapa FIFA masih lagi menyimpan wasit seperti ini ya untuk dijadikan sebagai official wasit FIFA ya. Ini menjadi persoalan juga bagi kita ya, dan ini adalah juga komentar jujur daripada seorang pundit dari asal Indonesia sendiri. Saya pun lupa namanya apa tadi. Dia mengatakan tidak ada daripada minit ke 89 hingga 99 itu tidak ada yang mengatakan perkara yang signifikan untuk wasit menambahkan masa itu sehingga lebih lagi ke extra time 99 sehingga lebih 3 minit. Memang kita tahu di dalam sepak bola ini walaupun sudah ada injury time, contohnya 5 menit, 6 minit ataupun 10 menit contohnya, tetapi jika ada berlaku di situ ada injury, ada untuk rawatan medis untuk player-player yang di lapangan ataupun player-player sendiri, pemain-pemain sendiri membuang-buang waktu, mungkin waktu itu boleh iaitu wasit menambah sendiri masanya 1 minit ataupun 2 minit ya. Tetapi ketika perlawanan
yang berlangsung antara timnas Indonesia dengan Bahrain itu sepanjang yang kita lihat daripada minit ke-90 sehingga 96 itu tidak ada langsung guys, tidak ada langsung yang menunjukkan ada injury time waktu itu. Maksudnya tidak ada medis, tidak ada player-player yang dirawat medis, tidak ada pemain-pemain yang membuang waktu. Jadi kenapa wasit daripada Oman ini, Ahmad Al-Kaf ini menambah sendiri waktunya hingga 3 minit? Adakah jam di tangannya itu tidak sama dengan jam yang kita lihat di televisi kita ya? Itu menjadi persoalannya. Jangan dia katakan jam di tangannya rosak ya. Mustahil, kerana kita tahu wasit biasanya akan memakai 2 jam ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Biasanya wasit akan memakai 2 jam di tangan mereka. 280 juta. Okey. 90 menit sudah berakhir dan wasit memberikan 6 menit tambahan waktu. Wow, cukup lama ya Bang Kyle. Tidak masuk Lama, ya? akal. Oh, Lama. ada kesalahan nampaknya. Kembali. Terbalik-balik kata wasitnya itu. Kita akan saksikan bersama-sama berapa tambahan waktu yang sebenarnya. 9 menit, Bung. Wow. Tambah lama lagi. Di luar nalar manusia normal. Oh, lagi-lagi. Ada kesalahan, kata wasit. Masih terbalik katanya. Serius ini? Dan additional time yang sesungguhnya adalah... Gila, 6 hari. Dari mana ini, Sek? Bagaimana tanggapannya Bung Paulo? Menurut saya ini akurat ya. Karena wasit ini benar-benar ingin Bahrain cetak gol ya. 90 menit sudah berakhir. Memang lucu ya. Kocak ya. Dia punya sinetronnya ya guys. Wasit Ahmad Al-Kaf yang memimpin laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain versus Indonesia memberikan klarifikasi usai mendapatkan kritikan keras, terutama terkait tambahan waktu 6 menit yang berubah menjadi 9 menit hingga Bahrain mencetak gol menyamakan kedudukan 2-2. Ahmad Al-Kaf mengaku tidak bersalah dan meminta masyarakat untuk menghentikan komentar negatif di media manapun. Ia mengatakan, tolong hentikan komentar dan pesan negatif di media manapun. Saya hanya jujur dan adil di lapangan, tidak melakukan kecurangan apapun. Mengapa saya diserang? Saya tidak bersalah, kata Ahmad Al-Kaf. Wasit Ahmad Al-Kaf yang Okey guys ya, kita lihat sendiri pengakuannya jujur daripadanya, mengatakan dia tidak bersalah di dalam laga tersebut ketika menjadi wasit antara Indonesia dan Bahrain itu ya. Dia sebagai seorang Islam ya, maksudnya dia orang Islam, sepatutnya dia harus jujur di dalam apa sahaja yang ia kerjakan. Tidak kira ia menjadi sebagai wasit, tidak kira ia menjadi seorang pekerja kantor, tidak kira ia menjadi seorang lawyer, dia harus jujur di dalam pekerjaannya dan amanah ya. Jangan kita mengambil rasuah ya ataupun korupsi ya. Korupsi inilah yang selalunya menghancurkan rakyat kita, menghancurkan manusia yang begitu kita lihat wajah sangat baik, tetapi kerana korupsi inilah yang menghancurkan segala-galanya ya. Jadi jangan berlaku seperti ini ya. Ini yang kita tidak mahu ya. Tidak kira pada wasit, tidak kira pada pemimpin kita, tidak kira kepada kita sendiri ya. Termasuk saya sendiri juga ya. Kita tidak mahu kerana uanglah yang mengubahkan segala-galanya dan membunuh segala apa yang kita inginkan. Contohnya kita mahukan kemajuan pada negara kita. Kita mahukan keadilan di dalam undang-undang. Tetapi kerana korupsi inilah yang menghancurkan segala-galanya ya. Dan kita harap wasit Ahmad Al-Kaf ini, kalau dia seorang Islam, dan dia rasa dia jujur untuk menjadi seorang wasit, haruslah dia meminta maaf kepada rakyat Indonesia kalau dia memang rasa dia memang bersalah ya, dan harus melakukan solat taubat sekali lah. Apa yang dilakukan itu mengguris perasaan 280 juta guys, rakyat Indonesia yang disakitinya, hati mereka disakiti oleh wasit ini ya. Itu yang kita harapkan sama-sama. Terlepas dari itu, ya kita tentu dengan kejadian kemarin kita melayangkan surat protes langsung. Sudah, Pak. Saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC untuk mempelajari. Keputusan tetap di tangan mereka. Tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan. Terlepas dari itu, Okey, kita dengar sini Pak Erik sini sudah mengatakan dia sudah melayangkan surat protes ya kepada AFC. Tetapi bagi saya, kalau AFC itu orang Bahrain sendiri tidak ada gunanya ya untuk kita layangkan surat protes itu ya. Lebih baik langsung ke FIFA saja. Karena FIFA adalah headquarters yang terbesar di dalam ajang ini. Jadi kita rasa seharusnya mungkin Pak Erik ada juga melayangkan surat protes kepada FIFA. Mereka lebih tahu lagi lah daripada kita ya. Mereka, Pak Erik, PSSI,
STY tahu apa yang mereka lakukan ya. Bermula daripada bawah dulu mereka layangkan surat protes, kemudian baru kita layangkan surat protes itu kepada orang yang di atas sekali. Jangan langsung ke surat atas kepada kepala atas sekali ya. Kerana kita harus step by step ya. Itu yang dilakukan Pak Erick. Kita tahu Pak Erick lebih genius lagi, lebih bijak daripada kita, lebih pandai lagi daripada kita. Ia pasti akan melakukan perkara itu satu persatu. Mana mungkin dia akan langsung ke FIFA ya. Kita tahu mungkin dia harus daripada IFC dulu, lepas IFC baru pergi langsung hantar ke FIFA. Itu adalah prosedur. Seperti kita mau berjumpa dengan bos ya. Masakan kita kalau mau berjumpa dengan kita punya bos, kita langsung jumpa bos. Enggak. Mungkin kita akan jumpa supervisor kita dulu. Lepas itu baru kita berjumpa dengan timbalan ya. Baru timbalan presiden. Contohnya kalau kita mau berjumpa presiden, mana bisa kita terus berjumpa dengan presiden? Kita mesti akan berjumpa dengan orang yang di bawah presiden dulu. Daripada bawah presiden, baru bisa berjumpa langsung ke presiden. Mana bisa langsung kita jumpa presiden. Begitulah yang apa yang dilakukan oleh Pak Erick dan PSSI. Mereka mengikut law yang sebenar. Ya. Mereka hantar ke AFC dulu, kemudian baru ke FIFA. Itu yang saya fikirkan lah ya. Kita tidak mendiamkan, ya kita protes. Ini ada jelas ketika di ujung kita kecolongan, saya mau berusaha profesional ya. Kita harus introspeksi diri, tetapi juga kita tidak mendiamkan, ya kita protes. Harus ada protes, jelas surat protesnya ketika habis bertanding, ya, langsung. Dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada ketua FC, mohon dipelajari. Kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajari. Karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa, ya kualitas pertandingan harus ditingkatkan dan harus benar-benar fair. Dunia melihat, saya tidak bisa mengelakkan ketika beberapa media internasional menulis Indonesia being robbed, Indonesia dirampok. Saya kirim surat ke Presiden Salman, AFC untuk ya kembali treat fair, bahwa ini kompetisi yang menjadi muka Asia. Okey, kita lihat ya, Bapak Erick sudah mengatakan secara jujur ketika dia ditemu ramah oleh media ya. Jadi apa yang dikatakannya memang ia langsung ke AFC ya. Tapi apa yang saya katakan tadi, dia akan mengikut secara prosedur yang sebenar lah. Memula daripada AFC dulu. Jika tidak diambil tindakan ataupun action daripada AFC, saya yakin Pak Erick dan PSSI dan STY akan menghantar surat protes ke FIFA. Jadi dia ini Pak Erick ni orang yang bijak, orang yang pandai ya. Dia akan melakukan prosedur yang sebenar satu persatu. Saya baca di komentar. Saya baca juga di komentar. Pak Erick kenapa tidak terlangsung ke FIFA? Kenapa ke AFC? AFC itu pun Bahrain juga. Dia punya ketuanya, orangnya. Sebenarnya kita harus fikir ya. Bukan Pak Erick tidak melakukan perkara itu. Dia mengikut prosedur ya. Jangan kita ikut emosi ya. Kita harus mengikut prosedur kita ya. Bermula di AFC dulu, kemudian baru kita hantar ke FIFA. Barulah kita lihat bagaimana keputusan FIFA kemudiannya. Jika bisa ditarik kemenangan itu ataupun dilakukan laga semula, lagi bagus guys. Saya fikir bagi saya sendiri ya, mungkin rakyat Indonesia setuju dengan pandangan jujur saya. Mungkin ada rakyat Indonesia yang setuju mengatakan untuk dilanjutkan. Ya, benar guys ha? So okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, apa yang kita lihat iaitu wasit asal Oman Ahmed Alkaf kini berada di bawah sorotan tajam setelah kontroversi yang melibatkan pertandingan antara Indonesia dan Bahrain, dan kecurangan yang dirasakan oleh timnas Indonesia dalam laga tersebut telah memicu kemarahan di kalangan masyarakat Indonesia. Dan kita lihat juga Pak Erick menanggapi hal itu, iaitu Ketua Umum PSSI iaitu Pak Erick bersama dengan pihak PSSI telah mengirimkan surat protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia ataupun AFC. Surat ini menegaskan ketidakpuasan terhadap kinerja wasit dalam pertandingan tersebut. Dan di balik amaran publik, seorang wanita bernama Mbak Novi turut mencuri perhatian negara. Suaranya yang lantang dan penuh keberanian ya. Kita lihat guys ya, melalui media sosial Mbak Novi mengecam wasit Ahmad Alkaf serta menyindir Bahrain dengan pernyataan pedas. Bahrain banyak uang tapi tiada kelas. Itu dikatakan oleh Mbak ya. Dan ungkapan ini memicu gelombang dukungan dari para supporter timnas Indonesia sekaligus menjadi tamparan keras bagi sepak bola Bahrain yang dianggap memenangkan pertandingan melalui jalan tidak fair play. Meskipun Indonesia merasa dirugikan,
Fokus kini beralih ke pertandingan berikutnya pada 15 Oktober 2024. Timnas Indonesia akan bertandang ke China untuk menghadapi tuan rumah di laga yang keempat di Grup C, dan publik Indonesia berharap bahawa tim Garuda mampu bangkit dan mencuri 3 poin pertama dari tanah China. Laga ini menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi di klasemen nanti. Jadi guys, kita lihat ya, sekaligus membuktikan bahawa mereka mampu melupakan insiden pahit tersebut dan tetap fokus untuk meraih kemenangan. 3 poin, itu yang penting ya. Dan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia menjadi motivasi besar bagi tim. Dan kita semua berharap guys, Timnas Indonesia mampu memberikan kejutan manis di countdown nanti. Dengan persiapan matang dan semangat yang menyala, kemenangan di laga ini akan membawa angin segar dan memperbaiki posisi Indonesia di klasemen Grup C, dan mudah-mudahan dengan kemenangan dan kita mendapat 3 poin di China nanti bisa untuk melupakan kenangan pahit ketika di Bahrain. Itu yang kita harapkan guys. Kita doakan guys. Saya sebagai rakyat Malaysia di Malaysia ini pun sangat support dan kami rakyat Malaysia sangat support Indonesia, Timnas Indonesia 200% guys. Walaupun kita bukan sama negara, berbeza negara, tetapi Indonesia adalah satu-satunya negara di dalam ASEAN ini yang menjadi, iaitu sebagai wakil untuk ke Pildun. Jadi kebanggaan untuk kita seluruh rakyat di ASEAN ini apabila satu negara bisa pergi ke Piala Dunia, itu menjadi kebanggaan untuk kita seluruh ASEAN negara. Cukuplah ya. Saya mohon di sini ya, cukuplah antara supporter Indonesia, supporter Timnas Malaysia ya. Kita jangan sentiasa bertelagah di dalam media sosial jangan. Yang ini menghujat yang itu menghujat yang ini. Seharusnya kita sama-sama di klasemen, bukan di klasemen. Seharusnya kita sama-sama di ASEAN ini, seharusnya kita bekerjasama, saling dukung-mendukung. Jika ASEAN sepak bolanya maju, maka seluruh negara di ASEAN ini, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Laos, Myanmar dan Vietnam, saya yakin semua akan menjadi maju. Itu yang kita harap. Kita lihat di Eropah, walaupun hanya 1-2 negara kita lihat di dalam negara itu yang maju sepak bolanya, tetapi kerana dia punya auranya, dia punya tempiasnya, jadi seluruh Eropah itu sepak bolanya maju. Jadi itu yang kita mahukan ya. Dan begitulah kita lihat di Arab sana, bagaimana negara Arab Saudi, kita lihat negara-negara yang lain di Arab sana, apabila satu negara mereka itu maju di dalam sepak bola mereka, negara-negara lain seperti Bahrain, seperti Arab Saudi, seperti negara-negara yang ada di tanah-tanah Arab itu, mereka akan sama-sama naik. Sehingga kan bisa untuk membayar wasit untuk demi kemenangan. Bercanda guys. Jadi itulah, mereka ada kerjasama itu. Kerjasama itu penting. Begitu juga kita di ASEAN ini ya. Kita harus ada kerjasama. Cukuplah yang Thailand menghujat si Vietnam, Vietnam menghujat Indonesia, Indonesia menghujat Malaysia, Malaysia menghujat Indonesia, Indonesia menghujat Vietnam. Berputar-putar gitu. Buat apa guys? Sampai bila pun sepak bola kita di ASEAN tidak akan maju ya. Kita ni sama-sama di ASEAN ini seharusnya sama-sama kita saling dukung-mendukung ya untuk kemajuan sepak bola di ASEAN. Jadi bagaimana guys pandangan jujur teman-teman tentang video yang kita reactionkan tadi? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.